Yesusku. Ku tersungkur menyembahmu, membawa syukurku. Saat ku masuk ke dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku pengharapan. Oh, sebab kasih setiamu Yesus melebihi apapun juga, menyenangkan hatimu di sepanjang hidupku. Ku ingin selalu ada di dalam hatimu Yesus, dan biarlah Roh-Mu selalu di dalamku. Saat ku masuk ke dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, ku tersungkur menyembahmu, membawa syukurku. Saat ku masuk ke dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku pengharapan. Oh, sebab kasih setiamu Yesus melebihi apapun juga, menyenangkan
Kepada Jemaat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 10 September 2023 pukul 9 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga menyampaikan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Dalam rangka pelaksanaan pekabaran Injil Klasis Kota Ambon di Jemaat Nuweletu Klasis Masohi, maka kami tim mohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop yang diedarkan pada hari ini Minggu 10 September 2023 dalam kebaktian pukul 9 WIB dan pukul 18 WIB. Terima kasih untuk bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian pemuda di Gereja Maranatha akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 September 2023 pukul 18 WIB. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 3 September 2023 pukul 9 WIB sebesar Rp14.866.800. Syukur sebesar Rp3.380.000. Persepuluhan sebesar Rp6.076.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.121.000. Penerimaan kolekta Minggu 3 September 2023 pukul 18 WIB sebesar Rp8.277.200. Syukur sebesar Rp1.406.000. Persepuluhan sebesar Rp3.063.000 dan sarana fisik sebesar Rp669.000. Penerimaan kolekta doa untuk Ambon Senin 4 September 2023 sebesar Rp17.977.000. Penerimaan kolekta HUT ke-88 Gereja Protestan Maluku Rabu 6 September 2023 sebesar Rp8.515.000. Syukur sebesar Rp1.295.000. Persepuluhan sebesar Rp250.000 dan sarana fisik Rp270.000. Kebaktian Minggu 10 September 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Sony Hetaria. Majelis yang bertugas dalam Jemaat GPM Orait Labora dan Majelis Jemaat GPM Sinar Kasih Polri. Pembacaan Alkitab dari Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Tata kebaktian dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Saudara Quilet De Fretes, Latupati Voice, paduan suara dewasa campuran Jemaat Betel, lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2, lagu jabat tangan, nyanyian rohani nomor 185, nyanyian pujian kebaktian minggu depan tanggal 17 September 2023 adalah nyanyian pelengkap kidung jemaat. Diberitahukan kepada jemaat
Setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai Tuhan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon, 10 September 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH, Ketua, Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat Tuhan, Shalom. Mari kita lakukan kebaktian kita di saat ini. Kebaktian ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Tuhan
Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami. Namun, kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami. Namun, terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami, Tuhan, untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu, dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya dan yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru,
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebelum kita datang pada pelayanan firman Tuhan, kita dengarkan persembahan pujian solo Guilet de Fretes untuk memperdengarkan pujiannya kepada Tuhan. Selalu pantaskah ku menyambut tubuh darahmu dan banyak dosamu. Seruku kari cintamu dalam langkah hidup.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus berkati selalu. Kita datang pada pelayanan firman Tuhan. Kepada majelis petugas disilakan. Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan, dan bacaan Alkitab di pagi hari ini terdapat dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 17 berakhir dengan ayat yang ke-23. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca secara bersama-sama sebagai dasar pemberitaan firman adalah Yudas pasal 1 ayat 17 berakhir dengan ayat yang ke-23. Begini bunyinya. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu, kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, kapan kita pernah membaca dan mendengar khotbah dari surat Yudas ini? Pernah dengar? Jarang ya? Bahkan mungkin para pendeta pun termasuk saya jarang berkhotbah dari surat Yudas ini. Paling tidak Bapak Ibu anak-anak, ada dua alasan sehingga kita jarang dan tidak mendengar khotbah dari surat Yudas ini. Pertama, nama Yudas yang dipakai sebagai nama surat ini. Bagi kita orang Kristen, nama Yudas ini kan sebuah nama yang sangat negatif. Sudah distigma, sudah dijudge bahwa nama Yudas ini sangat negatif dalam kekristenan. Karena Yudas adalah murid yang menjual Tuhan Yesus yang kemudian disalibkan itu. Bapak Ibu pernah kasih nama anak-anak dengan nama Yudas? Barangkali kasih nama Yudas, cilaka. Dia dapat bully habis-habis. Karena bagi kita orang Kristen, nama itu sudah sangat negatif. Jadi kalau ada nama anak yang bernama Yudas, pasti dia ditertawain. Tiap hari akan dia kerja, paling-paling dia pulang dia bilang, "Papa, Mama, ganti beta nama sudah." Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah nama Yudas itu adalah satu-satunya yang melekat pada Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus tersebut? Dan apakah Yudas tersebut penulis surat ini?
Ini penting supaya kita punya persepsi tentang nama Yudas itu mesti dinetralkan. Bapak Ibu anak-anak, dalam Alkitab paling kurang ada 5 tokoh yang menggunakan nama Yudas. Pertama, Yudas dari Damaskus, yang di dalam rumahnya Paulus berdoa sesudah mengalami pertobatan di jalan kota Damsyik. Bisa dilihat dalam Kisah 9 ayat 11. Yang kedua, Yudas yang bernama atau yang disebut juga Barsabas, yang bersama dengan Silas membawa keputusan sidang di kota Yerusalem ke jemaat Antioquia. Kita bisa baca dalam Kisah 15 ayat 22 sampai ayat 34. Yang ketiga, Yudas Iskariot, tokoh yang menjual Tuhan Yesus, yang kisah-kisahnya bahkan kepribadiannya banyak ditulis dalam Alkitab. Dialah yang kemudian mengkhianati dan menjual Yesus dalam Matius 26. Tapi juga ada tokoh keempat yang bernama Yudas, yaitu Yudas yang bukan Iskariot, salah seorang yang mengikuti perjalanan Yesus, yang bertanya kepada Yesus tentang kedatangannya yang kedua kali. Bisa dibaca dalam Yohanes pasal 14 ayat 22. Dan terakhir, Yudas saudara Yesus, seperti yang disebutkan dalam Matius pasal 13 ayat 55. Disebutkan bahwa Yesus memiliki 4 orang saudara laki-laki, yaitu Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Yudas saudara Yesus inilah yang oleh para ahli dianggap sebagai penulis surat Yudas ini, karena dia juga menyebut dirinya sebagai saudara Yakobus, yang adalah saudara Yesus dalam pasal 1 ayat 1 surat Yudas ini. Tetapi Bapak Ibu, mengapa kalau dia ini saudara Yesus, mengapa dia tidak menyebutkan dirinya sebagai saudara Yesus, tetapi sebagai saudara Yakobus? Ya kan? Seorang teolog yang bernama William Berkeley menjelaskan bahwa ada cukup alasan bahwa dia tidak mau menyebutkan dirinya sebagai saudara Yesus, nama yang begitu agung di kalangan jemaat Kristen mula-mula, sehingga ia lebih suka menamakan dirinya hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Karena bagi dia Yesus bukan cuma saudaranya, tapi juga Tuhannya, sedangkan dia adalah hamba yang memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhannya tersebut. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, penulis surat ini merupakan salah seorang yang terhormat, saudara Yakobus, saudara Yesus, bukan Yudas Iskariot yang menjual Yesus tersebut. Sehingga kita penting untuk membaca dan memaknai surat Yudas ini secara baik. Jadi nama Yudas itu bukan cuma Yudas Iskariot ya, tapi ada tokoh-tokoh yang lain. Pertanyaannya lagi, maukah Bapak Ibu kasih nama anak dengan nama Yudas? Pasti pikir 1000 kali lagi. Yang kedua, dari isi surat ini sangat pendek, bahkan terpendek dalam Alkitab. Hanya 1 pasal dan 25 ayat saja. Dan isi surat Yudas ini dianggap biasa-biasa saja. Tidak terlalu berbobot, tidak terlalu rohani seperti kitab-kitab Injil, surat-surat Paulus, bahkan kitab Wahyu. Hanya sebuah surat yang berisi nasihat kepada jemaat Kristen mula-mula dan tidak terlalu berhubungan dengan Kristus sebagai pusat kekristenan. Pertanyaannya, apakah memang surat ini tidak berbobot? Apakah memang surat ini tidak rohani seperti surat-surat lainnya sehingga jarang dibaca? Mari kita lihat. Bapak Ibu anak-anak yang kasih Kristus, Yudas menulis suratnya ini kepada jemaat Kristen mula-mula untuk menasihati mereka agar tetap berjuang mempertahankan iman mereka yang telah mereka terima dari orang-orang kudus, yaitu para rasul, ketika mereka sedang menghadapi orang-orang fasik, guru-guru palsu yang menyusup di tengah-tengah mereka dengan ajaran-ajarannya yang palsu dan menyesatkan. Bisa dilihat dalam ayat yang keempat.
Perilaku guru-guru palsu ini dijelaskan dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Mereka ini dikenal sebagai kelompok Gnostik atau Gnosisme yang dipelopori oleh Valentinus dan Basilides. Kelompok ini mengajarkan ajaran-ajaran palsu yang berbeda dengan ajaran-ajaran kekristenan. Mereka mengajarkan pertama, roh itu baik dan materi itu jahat. Padahal bagi kekristenan, baik roh maupun materi itu adalah ciptaan Allah yang sama-sama baik. Yang kedua, mereka mengajarkan bahwa Allah Perjanjian Lama adalah Allah yang jahat, Allah penghukum, berbeda dengan Allah Perjanjian Baru yang penuh kasih. Padahal kekristenan mengajarkan bahwa Allah Perjanjian Lama juga adalah Allah Perjanjian Baru, Allah Tritunggal, Allah Bapa pencipta di dalam Allah Anak Yesus Kristus, penebus dunia, di dalam Allah Roh Kudus yang menuntun dan mengarahkan kehidupan manusia. Mereka juga mengajarkan Allah di dalam Kristus itu tidak memiliki tubuh, karena materi itu dianggap jahat. Sehingga yang disalibkan itu menurut Basilides bukanlah Yesus, tetapi Simon dari Kirene yang memikul salib Yesus tersebut. Itulah sebabnya sampai saat ini ada ajaran agama lain yang masih mengikuti ajaran Gnostik versi Basilides ini, bahwa yang disalibkan itu bukanlah Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus, yaitu Simon. Padahal kekristenan mengajarkan bahwa Yesus sungguh-sungguh disalibkan, bahwa ia mati di Bukit Golgota, ia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke sorga untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Masih ada beberapa ajaran Gnostik lagi yang sesat, tetapi saya membatasi pada 3 alasan ini saja. Dan secara khusus, Yudas berhadapan dengan salah satu kelompok Gnostik, yaitu kelompok antinomian atau pelawan hukum. Kelompok ini menyatakan bahwa orang Kristen itu dibebaskan dari tanggung jawab untuk memenuhi hukum moral. Bagi mereka, hukum sudah mati dan mereka berada di bawah anugerah Tuhan. Hukum tidak berlaku bagi mereka. Mereka boleh saja melakukan apa yang mereka kehendaki, termasuk melanggar hukum moral yang menyebabkan dosa itu. Bagi mereka anugerah Tuhan itu yang paling tinggi. Anugerah dapat mengampuni setiap dosa, sehingga kalau makin berbuat dosa, makin mereka memperoleh anugerah Tuhan. Inilah bahaya iman Gnostik kelompok antinomian ini, bahwa mereka salah memahami anugerah Tuhan dan tetap hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa yang tidak dikehendaki Allah. Mereka disebut dalam ayat 4 sebagai orang-orang yang fasik, yang salah menggunakan kasih karunia untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Bapak Ibu jemaat, terhadap bahaya kelompok inilah Yudas menasihati jemaat Kristen mula-mula dalam bacaan kita tadi, ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Sekaligus apa yang bisa kita maknai dari nasihat surat Yudas ini bagi kehidupan kita di saat ini. Yang pertama, Yudas menasihati jemaat mula-mula supaya kembali kepada firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul. Dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-19, Yudas menasihati jemaat Kristen mula-mula untuk mengingat kembali apa yang telah diajarkan rasul-rasul Tuhan Yesus. Sebab ajaran kelompok Gnostik yang menyusup di antara mereka itu tidak sesuai dengan ajaran Kristen yang diberitakan oleh Yesus dan diajarkan oleh para rasulnya. Ajaran Gnostik antinomian ini adalah ajaran yang sesat, yang berlawanan dengan ajaran Kristus, karena hanya untuk menyenangkan mereka dan mengikuti hawa nafsu mereka. Dalam ayat 18-19, kelompok ini disebut sebagai para pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai keinginan dunia dan hidup tanpa roh.
Terhadap mereka inilah, dengan ajarannya yang menyesatkan ini, Yudas menasihati jemaat Kristen mula-mula supaya kembali kepada firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran Kristen. Jemaat yang dikasihi Kristus, nasihat Yudas ini juga penting bagi kita di zaman ini yang sedang hidup di tengah-tengah perubahan zaman kemajuan ilmu dan pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif tapi juga berdampak negatif. Kita masuk revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan komputerisasi dan teknologi informasi. Kita juga digiring masuk kepada revolusi industri 5.0 yang ditandai dengan robotisasi dan kecerdasan buatan artificial intelligence. Kita memang tidak bisa menolaknya, tetapi kita juga semakin terhanyut dalam kemajuan zaman ini. Salah satunya adalah kecepatan informasi. Tetapi juga kita berhadapan dengan ajaran-ajaran dan perilaku-perilaku manusia yang berlawanan dengan ajaran Kristen. Dari sisi pemahaman, kita dengan begitu cepat menerima berbagai ajaran yang berkembang saat ini. Kita begitu cepat menerima informasi-informasi yang cepat sekarang ini tanpa mengkritisinya. Bahkan kita menganggapnya sebagai kebenaran dan kita teruskan kepada yang lain. Sekalipun itu berita hoax, isu, kita menganggap sebagai kebenaran dan meneruskannya kepada orang lain. Demikian juga perilaku kita yang semakin diatur oleh zaman kecerdasan buatan ini, yang sangat berlawanan dengan ajaran Kristen. Zaman ini membuat kita cenderung individualisme, cenderung hedonisme, bergaya dengan apa yang seharusnya bukan kita miliki. Kita terjebak dalam penipuan-penipuan online, judi online dan sebagainya. Terhadap perkembangan zaman ini dengan dampak negatifnya, nasihat surat Yudas jelas. Mari kita tetap berpegang teguh pada iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus, Tuhan dan penyelamat kita. Tema mingguan kita tetap teguh dalam iman menghadapi perubahan zaman, mengajarkan kita bahwa di tengah-tengah zaman yang bisa menawarkan berbagai ajaran, bahkan juga ajaran-ajaran agama, tetapi ada kecenderungan ajaran-ajaran agama yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk menimbun kekayaan, hanya untuk memuaskan hawa nafsu, yang dilakukan dan dipraktikkan oleh tokoh-tokoh tertentu. Kita diingatkan oleh tokoh reformasi kita Martin Luther, sola scriptura, kembali kepada kitab suci. Gereja, orang percaya tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan zaman ini, tetapi kita harus berpegang teguh pada kitab suci sebagai dasar ajaran kita. Mari kita terus rajin membaca firman Tuhan, supaya kita punya kekuatan di tengah-tengah arus perubahan zaman ini. Yang kedua, nasihat Yudas untuk hidup kudus sesuai ajaran Kristus. Ayat 20-21. Sebagai wujud bahwa mereka tetap berpegang pada ajaran Kristus, maka Yudas menasihati jemaat mula-mula untuk hidup di atas dasar iman yang suci, yaitu iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Tuhan yang bukan seperti diajarkan oleh Gnostik, bahwa ia tidak mati, yang disalibkan itu orang lain, bukan. Tapi Tuhan yang kita imani adalah Kristus yang rela datang menjadi manusia, menderita, mengambil jalan salib, mati di Golgota, bangkit dan naik ke sorga untuk menebus dosa-dosa kita. Anugerah Allah ini harus disyukuri dengan jalan menaati dan memberlakukan hukum-hukum Tuhan di dunia ini dengan cara memelihara diri mereka dalam kasih Allah sambil menanti hidup kekal. Mereka dinasihati untuk menggunakan anugerah itu dengan cara juga menaati hukum-hukum Tuhan
juga hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan dan tidak membebaskan diri dari tuntutan hukum itu sehingga mereka bisa cenderung terlibat dalam perbuatan-perbuatan dosa. Mereka dinasihati juga untuk tetap dan terus berdoa kepada Roh Kudus agar Roh Kudus menguatkan mereka untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan, bukan sesuai dengan nafsu manusiawi. Jemaat Tuhan, nasihat ini saya kira penting bagi kita di tengah-tengah kehidupan sekarang ini yang bisa saja salah memahami anugerah Tuhan dan mengabaikan hukum Tuhan, bahkan hukum negara, sehingga kita bisa hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa karena kita berpikir Tuhan itu Maha Pengampun. Bikin dosa saja, nanti Dia tetap akan mengampuni kita. Seharusnya respon kita yang benar terhadap anugerah Tuhan yang telah berkorban di kayu salib itu, yaitu hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Percuma kita menjadi orang Kristen jika tidak hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Itulah sebabnya salah seorang tokoh India, Mahatma Gandhi, pernah mengkritisi orang Kristen. Dalam sebuah pertemuan para mahasiswa Kristen sedunia, ada yang sempat bertanya kepada Mahatma Gandhi, "Tuan Gandhi, Anda seorang Hindu, tetapi dalam pidato-pidato Anda sering mengutip ayat-ayat Alkitab, khususnya khotbah Yesus di bukit, Matius pasal 5. Dia bertanya, "Mengapa Anda tidak menjadi seorang Kristen?" Apa jawab Mahatma Gandhi? "Biarlah saya tetap menjadi seorang Hindu, tapi melaksanakan ajaran-ajaran Kristus, daripada saya menjadi seorang Kristen tetapi tidak sanggup melaksanakan ajaran-ajaran Kristus." Ketaatan kepada ajaran Tuhan dan hukum Tuhan ini penting di saat ini, ketika kita tengah berada dalam kehidupan perilaku hidup yang semakin hanyut oleh perilaku-perilaku duniawi sekarang ini. Perilaku minuman keras, narkoba, balap-balapan liar, seks bebas, pencurian, penipuan, dan perilaku-perilaku yang melanggar hukum positif di negara ini sekaligus melanggar hukum Tuhan. Kita dinasihati untuk memelihara diri kita dengan mentaati hukum-hukum negara, sebagaimana yang dinasihati Rasul Paulus dalam Roma 13 ayat 4. Pemerintah adalah hamba untuk kebaikanmu. Jika kita telah mengalami anugerah Allah, maka kita juga harus taat kepada hukum-hukum Tuhan dan hukum-hukum negara. Salah seorang tokoh Kristen Maluku yang terkenal, Yohanes Leimena, yang pernah dipercayakan 7 kali oleh Presiden Soekarno untuk memimpin negara ini, melahirkan pikiran kewarganegaraan ganda, bahwa orang Kristen adalah warga kerajaan Allah, tapi juga warga negara yang mesti taat kepada hukum-hukum negara. Kalau kita menaati dan mensyukuri anugerah Tuhan, maka hiduplah juga dengan menaati hukum-hukum di negara ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, anak-anak kekasih Kristus, Yudas menasihati untuk bagaimana memperlakukan orang lain. Dalam ayat 22-23, yaitu dengan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, bahkan kepada orang yang berdosa sekalipun, harus dikasihi. Inilah cara hidup kekristenan yang diajarkan oleh Yesus, yang diteruskan oleh para rasul, termasuk Yudas, bahwa Yesus sebagaimana yang telah dilakukannya, yaitu mengasihi seisi dunia ini, mengasihi manusia berdosa termasuk Bapak Ibu dan saya, sehingga ia rela mengorbankan dirinya di tiang kayu salib, menebus dosa dunia termasuk Bapak Ibu dan saya. Dia berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah bukti kasih Kristus kepada dunia, kepada manusia berdosa, kepada kita semua.
Karena itu kasih itu harus menjadi gaya hidup orang Kristen kepada siapapun, termasuk mereka yang berdosa, mereka yang membenci kita sekalipun. Jemaat Tuhan, kasih adalah inti ajaran Kristen yang telah ia buktikan di kayu salib. Kasih itu sudahlah yang telah menyelamatkan kita sebagai orang-orang berdosa. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita telah dikasihi, ditebus oleh pengorbanan Kristus. Maka sebagai respon kita atas anugerah Allah itu, maka kita juga harus hidup di dalam kasih kepada sesama manusia di dunia ini. Kasih yang harus kita wujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, berjemaat dan bermasyarakat, khususnya di tengah-tengah zaman yang penuh persaingan ini. Zaman ini telah membentuk kita. Siapa cepat dia dapat, siapa terlambat dia kalah. Tapi kasih mengingatkan kita, bukan soal persaingan untuk menjadi cepat dan lambat, tapi untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Paulus menasihati kita dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan carang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah menurut Paulus tinggal 3 hal ini, iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pulanglah dan lakukanlah kasih dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Kita mendengar persembahan pujian dari paduan suara campuran dewasa Jemaat Bethel. Disilakan.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya, dan nantinya masih ada satu kesempatan lagi kepada paduan suara ini. Jemaat Tuhan, kita semua disilakan berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Kerajaan Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Persembahan pujian dari Latupati Voice disilakan.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya dari trio Latupati Voice. Tuhan Yesus berkati selalu. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita di saat ini, termasuk persembahan amplop-amplop sehari berkorban yang akan kita serahkan untuk pembangunan gedung gereja Jemaat Nuele Tetu Klasis Masohi yang sudah dikerjakan hampir 20 tahun. Kiranya kita tergerak untuk memberikan sehari berkorban kita untuk pekerjaan Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat terkasih, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mulanya segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Karunia baik semua yang
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, terimalah persembahan syukur kami, jemaat ini, dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Demi kemuliaan nama-Mu, kami berdoa. Amin. Paduan suara campuran dewasa Jemaat Betel kembali diberi kesempatan untuk memperdengarkan pujiannya.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara selalu. Jemaat Tuhan, kita bersekutu dalam doa syafaat. Kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Kami datang sebagai pribadi, keluarga, maupun persekutuan jemaat ini di dalam rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, sebagai orang-orang yang menyadari bahwa jikalau bukan Tuhan, sia-sialah hidup kami. Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman ini tidak sanggup menambah sehasta saja pada jalan hidup kami. Hidup kami adalah anugerah-Mu, dan karena itu kami datang bersyukur atas seluruh kelimpahan anugerah-Mu dalam hidup kami ini. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu terus menjaga kami di hari-hari yang telah kami lewati dengan berbagai berkat, anugerah, kelimpahan yang kami alami, pertambahan usia, berkat di tempat kerja usaha pencarian. Kami mendapatkan jalan keluar terhadap masalah-masalah kami, ataupun ketika kami terlepas daripada mara bahaya, celaka, bahkan maut. Kami bersyukur itu karena anugerah-Mu ya Tuhan, dan biarlah tanda syukur kami ini dalam kebaktian kami di saat ini, Tuhan mau terima, baik puji-pujian, persembahan syukur maupun persembahan hati kami. Dan kami percaya Engkau yang telah berkorban di salib untuk pengampunan dosa-dosa kami itu akan terus menyertai kami dalam kehidupan kami di dunia ini. Tapi ketika kami juga sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang belum terselesaikan, masalah-masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, ekonomi, sosial, bahkan seluruh persoalan kehidupan kami semua sebagai orang tua, sebagai anak-anak, kami percaya dalam semua permasalahan kami ini Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tetap berjalan bersama kami, dan pada waktunya Engkau akan menyelesaikannya bersama-sama dengan kami. Kuatkanlah iman kami supaya iman kami tidak goyah, iman kami tidak terbawa oleh berbagai ajaran zaman ini. Bahkan kami tidak jatuh dalam perilaku-perilaku zaman ini yang adalah dosa di hadapan-Mu. Tapi kami tetap berpegang teguh pada keyakinan iman kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus, Tuhan atas seluruh alam semesta, atas kehidupan di muka bumi ini, termasuk kami orang-orang berdosa ini yang telah Engkau kasihi, yang telah Engkau tebus dan Engkau selamatkan. Kami percaya Engkau akan terus menyelesaikan dan berjalan bersama kami di tengah-tengah masalah kami hingga pada waktunya Engkau selesaikan bagi kami. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami pribadi per pribadi, keluarga per keluarga, bahkan seluruh persekutuan jemaat ini. Kami bersyukur tangan-Mu tetap menyertai kami sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, supaya kehidupan ketuaan kami tetap ada dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa kepada kami sebagai orang tua, bapak-bapak keluarga, ibu-ibu keluarga, dalam hidup pekerjaan usaha pencarian kami dimanapun. Biarlah tempat-tempat kerja kami itu menjadi saluran berkat, tapi juga di sana kami melaksanakan kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dalam pekerjaan kami masing-masing. Kami melayani sesama kami. Kami melakukan hal-hal yang baik dan yang benar sesuai dengan ajaran Tuhan, sehingga kami terus menunjukkan ketaatan kami kepada masyarakat, pemerintah, dan negara ini sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk kebaikan kami. Dimanapun pekerjaan kami, sebagai birokrasi, di provinsi, di kota Madia, ataupun di kabupaten, ataupun sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, keamanan, TNI Polri, para pendidik, pekerja-pekerja di kantor, di swasta, bahkan pekerja-pekerja kasar sekalipun, pekerja bangunan, supir, penyapu jalan, juga sebagai pemulung, apapun pekerjaan kami yang halal, yang benar di hadapan Tuhan, diberkatilah itu untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, dengan tugas kami masing-masing, dengan posisi kami masing-masing yang Tuhan tempatkan di masyarakat, biarlah Tuhan berkenan menjadikan kami sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sesuai kehendak Tuhan di masyarakat, di tempat kerja kami masing-masing.
Kami bersyukur kalau dalam seluruh kehidupan kami dari tempat di luar kota Ambon yang melaksanakan tugas-tugas di kota Ambon dan berkesempatan berkebaktian di saat ini, Tuhan berkati seluruh yang kami lakukan di kota Ambon ini hingga pada waktunya kami kembali ke tempat daerah kami masing-masing setelah tugas-tugas kami selesai dalam lindungan penyertaan Tuhan. Kami bermohon kepadamu, jaga dan pelihara kami sebagai anak-anak muda yang sudah bekerja, belum bekerja, dengan berbagai aktivitas kami. Biarlah kami terus diingatkan untuk tidak hanyut di dalam arus perilaku dunia ini yang bisa mengancam kehidupan kami. Tuhan, kuatkanlah iman kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak, cucu-cucu kami yang masih kecil, yang sudah berpendidikan dari tingkat TK, playgroup sampai perguruan tinggi, yang ada bersama kami maupun yang terpisah. Tuhan sertai mereka. Masa depan yang sedang dikejar oleh anak cucu kami ini, kiranya Tuhan sediakan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami pribadi per pribadi, keluarga per keluarga, ke dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami di minggu yang lalu. Kami percaya tangan kuasa Tuhan dan berkat Tuhan juga akan menaungi kami di hari-hari, di minggu yang akan kami masuki, karena kami yakin Engkau akan terus berjalan bersama kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bersama dengan pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat, provinsi, kota madya, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, Tuhan berkenan memakai pemerintah sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk kebaikan seluruh masyarakat, termasuk kami orang Kristen di Indonesia maupun di provinsi dan kota Ambon ini. Tuhan kiranya juga memberkati gereja-Mu dari tingkat dunia, Indonesia, Gereja Baptisan Maluku, pimpinan sinode, pimpinan kasis, para pelayan Tuhan di jemaat-jemaat, para pendeta, penatua, diaken, yang terus menanam dan menyiram sampai Tuhan datang nanti. Kami bersyukur sebagai gereja-Mu karena Tuhan sudah memberikan pertambahan usia yang ke-88 di tanggal 6 September kemarin, dan kami percaya Tuhan akan terus memakai gereja-Mu, GPM, sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk memberitakan dan melaksanakan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini, untuk terus menanam dan menyiram, dan pertumbuhan berasal dari Tuhan sendiri. Kami bersyukur bersama dengan Klasis Kota Ambon, biarlah diberkati Pak Ketua Klasis, Sekretaris Klasis, dan seluruh MPK dalam tugas-tugas pelayanan di Klasis ini. Juga di hari ini ada penggalangan amplop syukur untuk pembangunan gedung gereja Nuele Tetu di Klasis Masohi. Tuhan berkenan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan amplop sehari berkorban ini demi penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung gereja Nuele Tetu yang dilaksanakan dan dilakukan bersama oleh panitia dan Klasis Kota Ambon di minggu-minggu mendatang nanti. Tuhan berkenan memberikan pertumbuhan terus kepada jemaat-jemaat di Klasis Kota Ambon dan Klasis Kota Ambon ini sendiri demi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur, berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami yang hadir di sini, jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian dengan gumulan kami masing-masing. Tuhan berkenan menjaga dan memberkati kami dalam kehidupan kami ke depan. Semua kami yang sudah melaksanakan tugas pelayanan kami di saat ini, sebagai pelayan firman, sebagai majelis bertugas, sebagai kolektan, kantoria, pemain, band, alat-alat sound system, penata multimedia, juga kepada solo, trio, paduan suara yang sudah menyumbangkan lagu, koster tuagama. Seluruh pelayanan kami kiranya diberkati oleh Tuhan bagi jemaat-Mu, dan Tuhan terus memberkati kami dan menguatkan kami untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan kami di hari ini maupun di minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya sebagaimana Tuhan sudah menyertai kami di minggu yang lalu, kasih dan pemeliharaan Tuhan itu juga akan menyertai kami di minggu yang akan kami jalani nanti. Syafaat kami di saat ini kami bawakan dengan doa-doa khusus yang dinaikkan dari dalam hati batin kami masing-masing, doa-doa pengucapan syukur, juga doa-doa penyerahan diri untuk berbagai situasi kehidupan yang masih kami alami sampai saat ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab doa kami
doa-doa pribadi kami, doa-doa keluarga kami, syafaat kami di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat seisi dunia ini, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Pimpin aku Tuhan Huwa dalam burung dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku, jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku. Janganlah dimudah dengan dia engkau. Ya penganjur, ya penganjur, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk untuk berdoa syukur. Kebaktian kita selesai. Shalom. Kantor yang mengiringi kita meninggalkan rumah Tuhan ini.